Beckham Putra makin matang. Tampil luar biasa saat Persib taklukkan Bali United, Bung Binder ikut bereaksi. Beckham Putra Nugraha kembali membuktikan bahwa dirinya kini bukan lagi sekadar pemain muda potensial, melainkan sosok yang sudah benar-benar matang dan luar biasa. Dalam laga panas antara Persib Bandung kontra Bali United di Stadion Iwayan Dipta, Beckham menjadi bintang utama dalam kemenangan Persib yang begitu bersejarah. Meski memulai pertandingan dari bangku cadangan, Beckham sama sekali tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika namanya dipanggil oleh pelatih Bojan Hodak. Begitu masuk ke lapangan, permainan Persib langsung terasa lebih hidup. Beckham tampil penuh percaya diri, energinya menular ke seluruh rekan setim, dan ia sukses mengubah jalannya pertandingan. Momen puncak sekaligus paling berkelas terjadi ketika Beckham berhasil mengecoh dan melewati pemain termahal Bali United sebelum melepaskan umpan akurat yang disambut manis oleh Andrew Jung. Gol tersebut menjadi bukti bahwa visi bermain Beckham kini berada di level yang sangat tinggi. Tak hanya berperan dalam proses gol, Beckham juga menunjukkan kedewasaan dalam mengambil keputusan di lapangan. Tidak lagi terburu-buru, mampu membaca situasi, dan tampil dengan determinasi luar biasa. Atas kontribusi dan performa gemilangnya itu, Beckham Putra pun dinobatkan sebagai Man of the Match dalam laga tersebut. Sebuah penghargaan yang sangat pantas bagi pemain muda yang terus berkembang dan kini mulai menjelma menjadi salah satu senjata utama Persib Bandung. Penampilan apik Beckham Putra ini juga tak luput dari pantauan pengamat sepak bola nasional, yakni Bung Binder. Menurut Bung Binder, Beckham Putra kini lebih matang dan dia juga memuji penampilan luar biasanya saat mengalahkan Bali United. Beckham Putra permainannya luar biasa, Pak. Bener loh, luar biasa. Akhirnya dia bisa melewati si Jordi Bruyne, dia memberikan umpan ke tiang jauh dan Andrew Jung bisa memecah kebuntuan. Udah 0-1 udah. Saya udah yakin ini game milik Persib walaupun Bali tetap berbahaya lah dengan counter mereka. Baik, yes. Siap. Tampil luar biasa di bawah Mister Gawang Persib, Teja Paku Alam kalahkan dua kiper Timnas Indonesia. Benarkah akan dipanggil skuad Garuda? Saat ini penampilan luar biasa berhasil ditunjukkan kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam. Sebagai informasi, di jendela transfer awal musim, Persib mendatangkan kiper asing baru. Ya, sosok yang dimaksud yakni Adam Prisbeck. Sayang, Adam Prisbeck lebih sering absen akibat berbagai masalah, mulai cedera hingga kurang fit. Hal ini membuat Bojan Hodak berpikir dan memutuskan untuk memasang Teja Paku Alam di bawah Mister Gawang utama Maung Bandung. Jelas, kesempatan tersebut tak disia-siakan Teja dan dimanfaatkan dengan sangat baik. Hal itu terbukti dari catatan Teja di musim ini, di mana pemain berusia 31 tahun itu tercatat sudah tampil sebanyak 8 kali di Super League 2025-2026. Dari 8 penampilan itu, Teja hanya kebobolan 4 gol dan menorehkan 5 clean sheet. Catatan tersebut lebih baik daripada dua kiper Timnas Indonesia yang bermain di Super League. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Borneo FC, dan Hernando Ari, Persebaya Surabaya. Nadeo Argawinata memiliki jumlah bermain dan jumlah kebobolan sama dengan Teja. Akan tetapi, Nadeo hanya mampu menorehkan 4 clean sheet saja. Di sisi lain, menembus Timnas Indonesia tentu bukan hal yang mudah bagi Teja. Namun, pemain yang pernah memperkuat Sriwijaya tersebut layak mendapat kesempatan dengan segala pengalamannya. Bila dapat kesempatan bermain untuk Timnas Indonesia, ini akan bakal menjadi momen spesial bagi Teja. Seperti yang diketahui, Teja belum pernah bermain untuk Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Painan, Sumatera Barat itu memang sempat dipanggil ke Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia pada tahun 2019, akan tetapi ia hanya menghangatkan bangku cadangan saja. Lantas, apakah kalian setuju jika Teja nantinya dipanggil skuad Garuda untuk beberapa ajang ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Seketika bikin heboh bobotoh, keputusan aneh Komdis yang selalu rugikan Persib dan untungkan Persija kembali viral. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Klub kebanggaan bobotoh, Persib Bandung, seakan ditakdirkan jadi langganan Komdis PSSI. Mulai flare, spanduk, sampai hal-hal kecil di tribun, semuanya pasti berbuah sanksi. Terbaru, Persib Bandung berpotensi kembali dikenai sanksi berat buntut kehadiran bobotoh di laga Bali United versus Persib Bandung. Biasanya, sanksi tersebut bisa berupa uang sebesar 25 juta rupiah.
Tak hanya itu saja, sanksi tersebut juga bisa semakin berat karena pada laga versus Bali United, para bobotoh juga diduga menyalakan flare. Jelas, hal ini bisa lebih berat lagi sebab Maung Bandung bisa mendapatkan denda sebesar 50 juta rupiah. Ironisnya, hal semacam ini itu selalu menimpa kepada Persib Bandung dan Komdis seakan sudah tahu bahwa ini peluang bagi mereka untuk mendapatkan uang tambahan. Yang paling membuat bobotoh geram yakni keputusan Komdis yang selalu gerak cepat jika Persib Bandung yang melanggarnya. Salah satu contoh nyatanya ketika Persib dikenai denda sangat berat saat jumpa Arema FC pada 22 September 2025 lalu. 3 hari setelah laga, tepatnya pada tanggal 25 September, Persib dijatuhi sanksi 25 juta buntut supporter away dan larangan 2 pertandingan terhadap Frans Putros imbas mendapatkan kartu merah plus uang sebesar 10 juta. Yang membuat bobotoh semakin jengkel, hal semacam ini tuh tampak begitu kebal terhadap tim lain. Supporter tim lain, khususnya Persija yang melakukan hal sama, kerap aman tanpa hukuman apapun. Jelas, contoh paling nyatanya ketika ribuan Jakmania melakukan away ke Surabaya pada 18 Oktober 2025 lalu. Saat itu terpampang jelas, ribuan fans Persija memenuhi Gelora Bung Tomo plus memakai atribut oranye. Anehnya, sampai saat ini, tepatnya kurang lebih 10 hari setelah kejadian tersebut, Komdis PSSI seolah bungkam dan tak ada tanda-tanda mengenai sanksi apapun. Standar ganda inilah yang bikin bobotoh sangat geram. Pertanyaannya, kenapa selalu Maung Bandung yang jadi target? Apakah karena nama besar atau ada hal lain di balik meja? Yang jelas, bagi Persib ini bukan sekadar soal uang, tapi soal keadilan yang terasa timpang. Aneh juga ya, keputusan-keputusan liga terbaik di dunia ini. Yang selalu bikin bangga di Asia cuman Persib, malah Persib juga yang selalu dirugikan di liga sendiri. Terserah mereka aja lah, hehe. Meski dalam jalur positif, Barba minta Persib tak merasa jumawa di ajang AFC Champions League 2. Bek Persib Bandung, Federico Barba, menolak merasa berada di atas angin dalam persaingan di fase grup AFC Champions League 2. Dia meminta supaya tim tetap fokus menghadapi sisa 3 laga. Saat ini, Maung Bandung sedang menempati peringkat teratas di grup G AFC Champions League 2 2025-2026. 7 poin dikoleksi dari hasil 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Andai mampu meraih kemenangan lagi, jalan ke 16 besar semakin terbuka. Terdekat, skuad asuhan Boyen Odak akan bertamu ke markas Selangor FC yang sementara berada di posisi juru kunci. Dengan kondisi timnya lebih diunggulkan, bek asal Italia ini meminta pemain tetap fokus. Penting bagi Persib untuk tidak merasa lebih besar kans lolosnya ketimbang tim lain. Karena ini bisa menjadi bumerang sehingga kehilangan angka dan tim pesaing malah mengudeta posisi di puncak klasemen. Yang harus menjadi perhatian adalah berusaha untuk meraih hasil terbaik di setiap pertandingan. Barba menuturkan bahwa laga tandang melawan Selangor harus ditutup dengan kemenangan. Menurutnya, kondisi tim yang ada di puncak tentunya harus bisa dipertahankan hingga benar-benar aman. Tentu saja, kami pergi ke sana untuk menang. Kami tidak mau memikirkan bagaimana papan klasemennya. Kami hanya ingin menang dan kami ingin memberikan kemampuan maksimal. Ketika kami pergi ke sana, kami ingin memenangkan pertandingan dan tidak memikirkan papan klasemen. Tidak memikirkan juga hasil dari Bangkok dan Lion. Kami hanya memikirkan tim sendiri. Kami memang berada di posisi yang bagus dan kami harus melanjutkan itu, ujar Federico Barba.